Osteoartritis adalah bentuk paling umum dari gangguan sendi degeneratif yang menyerang jutaan orang di seluruh dunia. Namun meskipun sangat umum, tidak banyak orang memahami bagaimana kondisi ini terjadi secara bertahap. Dan lebih penting lagi, bagaimana pola makan sehari-hari memainkan peran utama dalam memperlambat atau mempercepat prosesnya. Sendi kita dilapisi oleh tulang rawan, yaitu jaringan elastis dan licin, yang memungkinkan dua tulang bergesekan tanpa rasa sakit. Di dalam sendi juga terdapat cairan sinovial yang bertindak sebagai pelumas alami. Namun, seiring waktu dan gaya hidup yang tidak mendukung, tulang rawan ini dapat mengalami penipisan, kehilangan kelenturan, dan akhirnya retak atau aus. Begitu tulang rawan rusak, tulang di bawahnya mulai bergesekan secara langsung, memicu rasa sakit, pembengkakan, dan keterbatasan gerakan. Osteoartritis tidak terjadi secara tiba-tiba. Ini adalah hasil dari proses inflamasi kronis, ketidakseimbangan gizi, kerusakan mekanis, serta kurangnya perbaikan jaringan akibat asupan nutrisi yang tidak memadai. Bahkan, salah satu hal yang sering terabaikan adalah bahwa jaringan tulang rawan tidak memiliki pembuluh darah langsung. Artinya, nutrisi yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan memelihara tulang rawan hanya dapat diperoleh dari difusi nutrisi melalui cairan sinovial. Dan cairan ini bergantung sepenuhnya pada apa yang Anda makan setiap hari. Ketika tubuh kekurangan zat-zat gizi penting seperti kalsium, vitamin D, kolagen, omega 3, dan antioksidan, kemampuan tubuh untuk memperbaiki dan melindungi sendi menurun drastis. Sebaliknya, jika Anda mengonsumsi makanan yang tinggi gula, lemak trans, atau pengawet, maka risiko inflamasi meningkat dan sendi lebih cepat mengalami kerusakan. Namun berita baiknya, perubahan kecil dalam pola makan bisa memberi dampak besar. Berikut adalah beberapa cara bagaimana nutrisi mendukung kesehatan sendi. Regenerasi jaringan, makanan kaya kolagen dan vitamin C membantu tubuh memproduksi kembali jaringan tulang rawan yang aus. Antiinflamasi alami, omega 3 dan zat fitokimia dari sayuran, serta rempah-rempah seperti jahe dan kunyit membantu menekan inflamasi yang merusak sendi. Memperkuat struktur tulang, kalsium dan vitamin D bekerja bersama untuk menjaga kepadatan tulang di sekitar sendi, mencegah keropos dan tekanan tambahan pada sendi, menstabilkan berat badan. Diet sehat membantu mengontrol berat badan, sehingga mengurangi tekanan berlebih pada sendi-sendi penyangga, seperti lutut, pinggul, dan pergelangan kaki. Banyak orang berpikir bahwa osteoartritis adalah takdir akibat penuaan. Tapi sebenarnya, kita punya kendali besar atas kecepatannya. Tubuh kita, termasuk jaringan sendi, memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan memperbaiki diri. Jika diberi bahan bakar yang tepat, maka dari itu, bukan hanya soal makan lebih sedikit atau menghindari makanan tertentu. Yang lebih penting adalah memilih makanan yang tepat untuk memberi nutrisi terbaik pada sendi kita. Karena setiap sendok makan bukan hanya memberi rasa kenyang, tetapi juga membentuk masa depan kesehatan Anda. Dengan memahami dasar biologis dan peran nutrisi seperti ini, Anda akan lebih siap untuk menyusun pola makan yang benar-benar mendukung sendi Anda. Bukan hanya sekarang, tetapi juga di masa tua nanti. Jika Anda ingin menjaga sendi tetap lentur dan sehat hingga usia lanjut, maka mengenal zat gizi penting adalah langkah awal yang tidak bisa dilewatkan. Sendi kita tidak hanya membutuhkan pelumas, tetapi juga struktur dan perlindungan dari dalam, yang semuanya bisa diperoleh dari makanan sehari-hari. Berikut adalah kelompok nutrisi yang sangat berperan dalam menjaga dan memperbaiki sendi. 1. Kalsium, penopang struktur tulang. Kalsium adalah mineral utama dalam tulang dan sendi. Kekurangan kalsium tidak hanya menyebabkan tulang menjadi rapuh, tetapi juga membuat sendi kehilangan kekuatan pendukung. Ketika tulang di sekitar sendi melemah, beban pada tulang rawan meningkat, mempercepat kerusakan. Sumber alami kalsium yang bisa ditemukan di dapur Indonesia, susu dan olahannya, seperti keju, yogurt sayuran hijau, tua seperti bayam, daun kelor, ikan kecil yang dimakan dengan tulangnya, seperti ikan teri, ikan pindang, tahu dan tempe yang dibuat dengan proses tradisional, biji wijen dan biji chia. 2. Vitamin D dan vitamin K2. Tim pendukung penyerapan kalsium. Memiliki cukup kalsium saja tidak cukup.
Tubuh Anda memerlukan vitamin D untuk menyerap kalsium secara maksimal dari makanan. Sementara itu, vitamin K2 membantu mengarahkan kalsium ke tempat yang tepat, yaitu tulang dan sendi, bukan ke pembuluh darah atau jaringan lunak lainnya. Sumber vitamin D dan K2, paparan sinar matahari pagi, sekitar 15 menit per hari. Telur ayam kampung, ikan berlemak seperti salmon, sarden, makarel, makanan fermentasi seperti tempe, natto, kedelai fermentasi ala Jepang, hati ayam dan hati sapi. 3. Omega 3 anti-inflamasi alami. Salah satu penyebab utama kerusakan sendi adalah peradangan kronis. Omega 3 bekerja sebagai agen anti-inflamasi alami yang membantu menenangkan peradangan, mengurangi bengkak, dan rasa nyeri di persendian. Studi juga menunjukkan bahwa asupan omega 3 rutin dapat memperlambat degenerasi tulang rawan. Sumber omega 3, ikan laut dalam seperti salmon, tuna, makarel, biji rami, flaxseed, biji chia, kenari, walnut. Minyak ikan berkualitas, minyak biji rami. 4. Kolagen dan vitamin C, pembentuk dasar jaringan sendi. Kolagen adalah protein utama dalam struktur tulang rawan. Namun kolagen tidak dapat diserap dalam bentuk utuh. Tubuh harus memecahnya menjadi asam amino, lalu membangun kembali menjadi jaringan kolagen baru. Proses ini memerlukan bantuan dari vitamin C, makanan untuk mendukung produksi kolagen. Kaldu tulang yang dimasak lama, mengandung gelatin. Daging dengan jaringan ikat, buah-buahan tinggi vitamin C seperti jambu biji, jeruk, kiwi, pepaya. Sayuran hijau seperti brokoli, bayam tomat, paprika merah. 5. Antioksidan, pelindung sel dari kerusakan. Setiap hari, tubuh kita terpapar radikal bebas dari polusi, stres, makanan olahan, dan proses penuaan. Radikal bebas ini dapat merusak sel-sel sehat, termasuk sel-sel di sendi. Antioksidan bekerja seperti tameng, melindungi jaringan tulang rawan dari kerusakan oksidatif. Sumber antioksidan tinggi, teh hijau yang kaya polifenol, kunyit yang mengandung kurkumin antiinflamasi bawang putih, dan jahe minyak zaitun ekstra virgin biji bunga matahari, almond, dan kacang-kacangan lainnya. Menggabungkan semua zat gizi ini dalam pola makan harian mungkin terdengar rumit di awal, tetapi sebenarnya sangat bisa dilakukan. Anda tidak perlu mencari bahan langka atau memasak menu mewah. Banyak dari bahan ini tersedia di pasar tradisional atau toko bahan makanan lokal. Yang penting adalah keseimbangan. Tubuh Anda membutuhkan variasi nutrisi agar proses regenerasi dan perlindungan sendi berjalan optimal. Cobalah untuk mengombinasikan makanan sumber protein, sayuran hijau, lemak sehat, dan rempah antiinflamasi dalam setiap waktu makan Anda. Dengan memberikan tubuh Anda zat-zat yang dibutuhkan, Anda sedang memberi kesempatan bagi sendi untuk memperbaiki diri, mengurangi peradangan, dan tetap bekerja dengan baik, bahkan di usia lanjut. Setelah mengetahui pentingnya zat gizi bagi sendi, kini saatnya memahami makanan apa saja yang sebaiknya sering dikonsumsi dan mana yang sebaiknya dihindari. Ingat, tidak semua makanan memberi manfaat bagi sendi. Beberapa justru mempercepat peradangan dan kerusakan tulang rawan secara diam-diam. Makanan yang ramah sendi berikut adalah daftar makanan yang dapat membantu menjaga kesehatan sendi Anda secara alami. 1. Sayuran hijau tua. Sayuran seperti bayam, daun kelor, kangkung, dan sawi hijau mengandung kalsium, vitamin C, dan antioksidan tinggi. Mereka membantu memperkuat tulang, melindungi sel-sel sendi, dan mendukung produksi kolagen. 2. Ikan kecil yang dimakan dengan tulangnya. Ikan teri, ikan pindang, atau ikan sarden utuh adalah sumber kalsium alami. Selain mudah didapat dan murah, mereka juga menyediakan omega 3 yang bersifat antiinflamasi. 3. Kacang kedelai dan olahannya. Tahu, tempe, susu kedelai, atau edamame mengandung isoflavon dan protein nabati yang membantu memperbaiki jaringan sendi dan mengurangi inflamasi. 4. Telur ayam kampung. Telur mengandung vitamin D, lemak baik, dan protein lengkap. Kuning telur juga mengandung kolin yang penting untuk metabolisme sel. 5. Minyak zaitun ekstra virgin. Lemak sehat dalam minyak zaitun mengandung antioksidan dan senyawa antiinflamasi seperti oleocantal. Gunakan sebagai dressing salad atau campuran tumisan. 6. Rempah-rempah tradisional, kunyit, jahe, dan bawang putih bukan hanya penambah rasa, tetapi juga memiliki efek antiinflamasi kuat. Gunakan rutin dalam masakan harian Anda. 7. Buah tinggi vitamin C dan serat jeruk, jambu biji,
kiwi, pepaya, dan stroberi membantu produksi kolagen dan memperkuat daya tahan tubuh. Makanan yang sebaiknya dihindari. Sebaliknya, beberapa jenis makanan justru dapat memicu inflamasi, mempercepat kerusakan sendi, dan mengganggu penyerapan nutrisi penting. Berikut daftarnya. 1. Gula dan makanan manis berlebih. Gula putih, sirup jagung, minuman bersoda, dan kue-kue manis dapat meningkatkan kadar sitokin dalam tubuh, pemicu utama inflamasi pada sendi. 2. Makanan olahan dan gorengan nugget, sosis, keripik, dan gorengan jalanan kaya akan lemak trans dan bahan pengawet yang merusak jaringan sendi dan mempercepat degenerasi. 3. Daging merah berlebihan, daging sapi, kambing, atau babi dalam jumlah besar dapat meningkatkan kadar asam urat dan memicu radang sendi. Jika dikonsumsi, pilih bagian tanpa lemak dan batasi porsinya. 4. Alkohol dan minuman keras, bir, anggur, dan minuman keras lainnya dapat mengganggu metabolisme kalsium, merusak hati, serta memperparah peradangan sendi secara kronis. 5. Asupan garam berlebihan. Terlalu banyak garam dapat menyebabkan hilangnya kalsium melalui urin dan mempercepat pengeroposan tulang. Hindari makanan kalengan, mie instan, dan bumbu penyedap dalam jumlah besar. Menyesuaikan pola makan bukan berarti Anda harus hidup tanpa rasa nikmat. Justru, dengan pengetahuan yang tepat, Anda bisa menciptakan menu lezat sekaligus ramah sendi. Kombinasikan makanan sehat, pilih bahan lokal yang segar, dan hindari bahan yang menyusup diam-diam, mempercepat kerusakan tulang rawan. Dengan mengubah isi piring Anda hari ini, Anda sedang berinvestasi untuk bebas nyeri dan tetap aktif puluhan tahun ke depan. Merancang menu sehat untuk sendi tidak harus mahal atau rumit. Dengan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di pasar tradisional, Anda sudah bisa membuat makanan lezat dan penuh manfaat untuk kesehatan sendi. Berikut ini adalah panduan menu 7 hari yang disusun khusus untuk membantu mencegah osteoartritis. Kita mulai dari hari pertama hingga ketiga. Hari 1, awal yang menyegarkan sarapan. Bubur oatmeal dimasak dengan susu kedelai tanpa gula, ditaburi irisan pisang dan biji chia. Minuman, air hangat dengan perasan jeruk nipis. Makan siang, ikan teri goreng kering dengan taburan wijen, sayur bening bayam dan wortel, nasi merah. Minuman, air putih dingin. Makan malam, tumis tahu dengan bawang putih dan kecap manis, disajikan bersama sayur labu siam kukus, sup bening daun kelor. Minuman, teh jahe hangat. Camilan, beberapa butir kacang almond atau kenari. Hari 2, menu tradisional bergizi sarapan, roti gandum panggang dengan telur rebus dan irisan tomat segar. Minuman, jus jambu biji tanpa gula tambahan. Makan siang, ayam kampung dimasak dengan kunyit dan lengkuas, ala ayam ungkep, sayur asam tanpa santan, nasi coklat. Minuman, infused water daun mint dan jeruk nipis. Makan malam, sup tahu dan jagung manis, disajikan hangat. Tumis brokoli dan wortel dengan minyak zaitun. Minuman, air putih hangat. Camilan, potongan pepaya dingin atau 1 buah kiwi. Hari 3, energi dari bahan nabati sarapan. Susu kedelai tanpa gula disajikan dengan 2 potong tempe goreng tanpa tepung, buah pisang. Minuman, air putih. Makan siang, ikan pindang kukus dengan irisan bawang dan cabai, diberi sedikit perasan jeruk nipis, tumis kangkung dan tahu sutra. Nasi merah. Minuman, teh hijau tanpa gula. Makan malam, sayur bening daun katuk dan jagung, salad mentimun, tomat, dan selada dengan saus minyak zaitun dan jeruk nipis. Minuman, air jahe hangat. Camilan, yogurt plain dengan sedikit madu murni. Ketiga hari pertama ini dirancang untuk memberikan kombinasi lengkap. Protein nabati dan hewani, sayur kaya antioksidan, lemak sehat, serta vitamin dan mineral penting untuk menjaga sendi tetap lentur. Semua menu memanfaatkan bahan-bahan lokal khas Indonesia dengan cara pengolahan sederhana yang mempertahankan nilai gizi tinggi. Kunci dari menu ini bukan hanya pada bahan, tetapi juga pada keseimbangan dan konsistensi. Anda tidak harus makan makanan mahal untuk menjaga sendi Anda. Yang dibutuhkan adalah kebiasaan memilih yang terbaik dari apa yang tersedia setiap hari.
Setelah 3 hari pertama Anda membiasakan diri dengan pola makan ramah sendi, berikut adalah lanjutan menu sehat dari hari ke-4 hingga hari ke-7. Menu ini tetap sederhana, lezat, dan disusun agar mudah diikuti sehari-hari. Hari 4, penuh serat dan protein sarapan. Ubi rebus dengan parutan kelapa kukus dan sedikit taburan wijen. Minuman, susu kedelai dingin tanpa gula. Makan siang, sup bening oyong dan wortel dengan telur orak-arik. Tumis kacang panjang dengan bawang putih, nasi merah, minuman, air putih segar. Makan malam, tahu bakar isi sayur, wortel, tauge, daun bawang. Sayur lodeh santan encer dengan daun melinjo dan labu siam. Minuman, teh rosella hangat, camilan, beberapa potong semangka atau melon. Hari 5, kaya antioksidan dan omega 3 sarapan. Smoothie campuran bayam, pisang, dan air kelapa. 2 potong biskuit gandum utuh. Makan siang, ikan kembung bakar dengan sambal tomat segar, sayur bening daun kelor, dan irisan labu kuning. Nasi coklat, minuman, infused water timun dan jeruk. Makan malam, tumis tempe dengan paprika dan bawang bombay. Salad daun selada, tomat, dan alpukat dengan minyak zaitun. Minuman, air jahe atau kunyit asam. Camilan, segenggam kacang kenari atau biji bunga matahari. Hari 6, lezat, bergizi, dan menenangkan sarapan. Pisang kukus dengan sedikit kayu manis, segelas susu oat dingin. Makan siang, sup ikan patin dengan jahe dan daun bawang. Tumis pakcoy dan jamur tiram. Nasi merah, minuman, teh hijau dingin. Makan malam, telur dadar dengan irisan bawang dan seledri. Tumis daun singkong dan tahu putih. Minuman, air putih hangat. Camilan, potongan pepaya atau jambu biji merah. Di hari 7, menutup minggu dengan nutrisi lengkap. Sarapan, bubur kacang hijau tanpa santan, dimasak dengan jahe dan sedikit gula aren. Minuman, air hangat. Makan siang, ikan bandeng presto, disajikan dengan lalapan segar, daun kemangi, mentimun, tomat. Sayur asem ringan, nasi coklat. Minuman, air kelapa segar. Makan malam, tahu kukus isi wortel dan daun bawang. Sayur bayam bening dengan jagung manis. Minuman, wedang rempah, cengkeh, kayu manis, jahe. Camilan, yogurt rendah lemak dengan potongan stroberi. Menu dari hari ke-4 hingga ke-7 ini menekankan variasi zat gizi dan memperkenalkan kombinasi rasa yang menyenangkan untuk dikonsumsi berulang. Anda tetap dapat menikmati makanan khas Indonesia tanpa mengorbankan kesehatan sendi Anda. Bahkan, dengan sedikit kreativitas dan kebiasaan belanja yang bijak, Anda bisa menghemat dan tetap sehat. Kunci dari menu sehat ini bukan hanya kandungan gizinya, tetapi juga keteraturan dan keberlanjutan. Jika dilakukan secara konsisten, kebiasaan makan seperti ini dapat menjadi perlindungan jangka panjang terhadap nyeri sendi dan penurunan mobilitas di usia tua. Dalam dunia kesehatan sendi, ada banyak sekali mitos dan kesalahpahaman yang beredar. Sayangnya, jika dibiarkan, informasi yang keliru ini bisa menyesatkan dan justru mempercepat kerusakan sendi. Berikut ini adalah 3 pemahaman yang sering salah dan penjelasan ilmiahnya. 1. Minum susu sudah cukup untuk memenuhi kalsium. Fakta, tidak selalu. Susu memang mengandung kalsium, tetapi bukan satu-satunya. Bahkan bukan yang paling optimal untuk semua orang. Beberapa orang mengalami intoleransi laktosa atau alergi susu, sehingga justru sulit menyerap nutrisinya. Selain itu, proses pencernaan dan penyerapan kalsium juga tergantung pada faktor lain seperti adanya vitamin D dan K2. Solusi, kombinasikan susu dengan sumber kalsium lain yang lebih mudah diterima tubuh, seperti sayuran hijau, ikan kecil, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Jangan lupa, paparan sinar matahari pagi agar vitamin D alami terbentuk di kulit. 2. Makan sumsum tulang atau soto kaki sapi bisa memperbaiki sendi. Fakta, mitos ini sangat umum, tetapi kurang tepat. Kolagen dalam makanan seperti sumsum tulang atau kaki sapi tidak diserap secara utuh oleh tubuh. Saat dicerna, kolagen terurai menjadi asam amino yang kemudian digunakan tubuh untuk berbagai fungsi, tidak khusus untuk memperbaiki sendi. Solusi, untuk mendukung produksi kolagen yang dibutuhkan oleh tulang rawan,
tubuh memerlukan kombinasi protein, vitamin C, dan mineral tertentu. Oleh karena itu, lebih baik konsumsi makanan sumber vitamin C seperti buah jambu biji, pepaya, dan sayuran hijau, serta makanan kaya protein dari kedelai, ikan, dan telur. 3. Cukup minum suplemen untuk menjaga sendi, tidak perlu ubah pola makan. Fakta: suplemen bukan pengganti makanan. Mereka hanya berfungsi sebagai pelengkap, bukan solusi utama. Bahkan, konsumsi suplemen secara sembarangan dapat menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi atau efek samping jangka panjang. Tubuh Anda jauh lebih menyukai nutrisi yang berasal dari makanan utuh karena lebih mudah diserap, lebih alami, dan biasanya mengandung senyawa pendukung lain seperti serat, antioksidan, dan enzim. Solusi: fokus utama tetap pada makanan sehari-hari. Gunakan suplemen hanya bila diperlukan. Misalnya dalam kondisi kekurangan vitamin tertentu yang telah dikonfirmasi oleh pemeriksaan medis. Mengoreksi informasi yang keliru adalah langkah penting untuk merawat tubuh secara lebih bijak. Jangan mudah percaya pada iklan atau katanya di media sosial. Kenali fakta, konsultasikan pada ahli gizi atau dokter, dan mulailah dari hal yang paling sederhana. Isi piring Anda setiap hari. Osteoartritis memang merupakan bagian alami dari proses penuaan, tetapi tingkat keparahannya sangat bisa dikendalikan. Apa yang Anda makan, bagaimana Anda bergerak, dan bagaimana Anda merawat tubuh setiap hari, semua itu memberi dampak langsung terhadap sendi-sendi Anda. Tidak ada jalan pintas, tetapi ada jalan pasti. Dan jalan itu dimulai dari piring makan Anda. Dengan memilih makanan yang kaya nutrisi, menghindari pemicu inflamasi, dan menerapkan menu sederhana seperti yang telah dibahas, Anda sedang membangun fondasi kuat bagi masa depan yang bebas dari nyeri sendi. Menu yang Anda masak hari ini mungkin terlihat biasa, tetapi sesungguhnya adalah bentuk investasi jangka panjang untuk kesehatan sendi Anda. Lebih dari itu, perubahan kecil yang Anda lakukan juga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, terutama bagi orang-orang tercinta di sekitar Anda, orang tua, kakek nenek, atau bahkan Anda sendiri di masa mendatang. Kesehatan sendi bukan hanya tentang pergerakan, tetapi juga tentang kesehatan lansia secara menyeluruh. Ketika tubuh tetap aktif dan bebas nyeri, lansia dapat menjalani hari dengan lebih mandiri, bahagia, dan produktif. Bayangkan jika setiap keluarga memiliki pemahaman dan perhatian terhadap kesehatan lansia, dimulai dari dapur. Anak-anak yang tumbuh dengan makanan seimbang akan lebih sadar gizi. Orang tua yang mendapat dukungan nutrisi dari keluarga akan merasa lebih dihargai dan lebih kuat menjalani usia senja. Dan Anda bisa menjadi awal dari semua perubahan itu. Bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda cintai, terutama mereka yang sudah mulai mengeluhkan nyeri sendi atau ingin mencegahnya sejak dini. Ajak mereka untuk bersama-sama merancang pola makan yang lebih ramah sendi. Karena semakin banyak orang memahami pentingnya nutrisi untuk sendi, semakin besar dampak positif kita bagi kesehatan lansia di seluruh negeri. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar nutrisi, gerak tubuh, dan kesehatan lansia. Mari terus belajar, berbagi, dan bergerak bersama menuju hidup yang lebih sehat dan lebih kuat.